Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Pavard menuju AC Milan. Benjamin Pavard dikabarkan mau meninggalkan Bayern Munich. Kontrak Pavard di Bayern sejatinya baru habis pada Juni 2024. Namun menurut laporan kicker, bek asal Jerman itu mau pergi. Media di Italia menyebut Milan sebagai kandidat utama. Rossoneri diyakini sudah menyiapkan 20 juta euro untuk menuntaskan negosiasi dengan Bayern. Manchester City versus MU, Anthony Martial dipastikan absen di final Piala FA. Manchester United menerima pukulan jelang final Piala FA. MU tidak akan dapat memainkan Anthony Martial karena dibekap cedera hamstring. Cedera tersebut didapatkan penyerang Prancis itu setelah tampil dalam kemenangan 2-1 atas Fulham di Old Trafford akhir pekan lalu. Di pertandingan itu sendiri, Martial cuma bermain selama 23 menit usai masuk menggantikan Alejandro Garnacho. Aturan FFP masih ganjal kepulangan Messi ke Barca. Barcelona masih harus bersabar untuk bisa memulangkan Lionel Messi, sebab Los Culés masih terganjal aturan financial fair play. Pesimisme itu justru muncul dari salah satu petinggi Barcelona, Jordi Cruyff. Barcelona masih punya pekerjaan banyak untuk membereskan persoalan keuangan agar nantinya transfer Messi tidak melanggar aturan financial fair play. Guardiola jadi manajer terbaik Liga Inggris 2022-2023. Pep Guardiola terpilih sebagai manajer terbaik Liga Inggris 2022-2023 versi LMA atau Asosiasi Manajer Liga. Manajer Spanyol itu membawa City bangkit untuk berbalik menyalip Arsenal di pekan-pekan terakhir sebelum merengkuh titel juara Liga ketiga berturut-turut. Mereka pun dalam jalur memenangi treble. Bagi Pep Guardiola sendiri, penghargaan manajer terbaik versi LMA ini adalah yang ketiga di dalam karirnya. Sebelumnya Guardiola memenanginya pada 2017-2018 dan 2020-2021. Penyerang Belanda ini terlibat perdagangan ribuan kilo kokain. Ex-penyerang timnas Belanda, Quincy Promes, bakal menghadapi hukuman berat. Pasalnya Promes didakwa terlibat perdagangan ribuan gram kokain. Dikutip Guardian, Promes diduga ada andil dalam penyelundupan 1.360 kg kokain ke Belanda atau Belgia tahun 2020 yang dibagi dalam 2 pengiriman. Hingga kasus ini ramai diberitakan, kuasa hukum Promes belum membalas untuk mengomentari kasus ini. Madrid dikabarkan tertarik boyong Joselu. Real Madrid dikabarkan nyaris mendatangkan Joselu dari Espanyol. Los Blancos dilaporkan mau membawa striker berusia 33 tahun itu dengan status pinjaman. Menurut Marca, Joselu bakal dipinjamkan karena ada klausul pelepasan setelah Espanyol terdegradasi. Jika proses ini berjalan lancar, Joselu dipastikan menjadi rekrutan pertama Madrid untuk musim depan. Napoli ditolak Luis Enrique dekati Sergio Conceição. Napoli sejatinya sudah menghubungi Luis Enrique yang kini lagi menganggur. Sayangnya, keinginan Napoli terbentur dengan niatan Enrique untuk melatih di Premier League. Padahal Aurelio De Laurentiis sudah siap membayar Enrique sekitar 8 juta euro per tahun, plus bonus. Dilansir Sky Sport Italia, Napoli lebih condong untuk memilih Sergio Conceição yang kini menangani FC Porto. Paulo Dybala setidaknya bisa bermain selama 30 menit di final Liga Eropa. Kondisi Dybala masih meragukan untuk bisa beraksi melawan Sevilla, sekalipun sebenarnya sejumlah laporan memastikan
bahwa Dybala sudah pulih sekitar 3 hari sebelum laga final tersebut. Dirinya pun sudah mulai berlatih. Manajer Jose Mourinho belum bisa memastikan Dybala bakal tampil sejak menit awal atau bermain penuh. Yang jelas Dybala sudah cukup bugar bermain selama 30 menit. Harry Kane sulit, Manchester United fokus kejar Rasmus Højlund. Pilihan utama Manchester United di musim panas ini adalah Harry Kane. Namun Tottenham selaku pemilik sang striker dilaporkan akan menolak semua tawaran yang masuk untuk kapten timnas Inggris tersebut. Football Insider mengklaim bahwa MU kini mulai mengubah manuver mereka. Setan Merah kini lebih fokus untuk mendatangkan Rasmus Højlund dari Atlanta. Højlund sendiri dikabarkan cukup tertarik untuk melanjutkan karir di MU. Sang striker dikabarkan bisa diangkut dari Atlanta dengan tebusan sekitar 40 juta euro saja di musim panas nanti. Edwin van der Sar mundur dari jabatan CEO Ajax Amsterdam. Edwin van der Sar telah mengkonfirmasi bahwa dirinya mengundurkan diri dari posisinya sebagai kepala eksekutif di Ajax Amsterdam. Van der Sar telah menjadi anggota dewan direksi klub Eredivisie tersebut sejak tahun 2012. Dia awalnya menjabat sebagai direktur pemasaran, kemudian menjadi kepala eksekutif pada tahun 2016 dan memiliki kontrak yang berlaku hingga tahun 2025. Van der Sar akan mengalihkan tugasnya ke dewan direksi mulai 1 Juni dan telah diminta untuk secara resmi tetap berada di posisinya hingga 1 Agustus. Inter percepat proses perpanjangan kontrak Edin Dzeko. Inter Milan mempercepat pembicaraan perpanjangan kontrak dengan striker Edin Dzeko yang masa baktinya akan habis pada 30 Juni mendatang. Nerazzurri ingin mempertahankan Dzeko setidaknya untuk 1 musim lagi. Pemain asal Bosnia itu tetap menjadi kontributor penting bagi Inter di lapangan musim ini. Batu sandungan utama yang masih menjadi ganjalan dalam pembicaraan antara Inter dan Dzeko adalah masalah gaji. Inter menawarkan gaji sebesar 5 juta euro bersih termasuk bonus, sementara sang pemain menginginkan 5 juta euro bersih ditambah bonus. Gini Wijnaldum tak sabar main di final Liga Eropa. Pada final Liga Eropa yang berlangsung di Budapest, AS Roma akan menghadapi tim kuat langganan juara di turnamen ini yaitu Sevilla. Giallorossi bertekad untuk menghentikan dominasi Sevilla di turnamen kasta kedua antar klub Eropa ini dan gelandang asal Belanda yaitu Gini Wijnaldum mengatakan dirinya sangat antusias untuk bisa tampil pada pertandingan final nanti. Final ini sendiri akan menjadi final kompetisi Eropa kedua Wijnaldum setelah menjuarai Liga Champions musim 2018-2019 bersama Liverpool. Jelang final Liga Eropa, pelatih Sevilla sebut AS Roma lawan yang sulit. Sevilla berpotensi memenangkan gelar ketujuh mereka di ajang Liga Eropa apabila sukses mengalahkan AS Roma di laga final yang berlangsung di Budapest, Hungaria. Sevilla begitu difavoritkan untuk menjungkalkan AS Roma, kendati begitu pelatih Jose Luis Mendilibar menyebut status favorit yang disandang oleh timnya tidak ada artinya di atas lapangan. Sebaliknya, sang entrenador menyebut laga nanti akan berjalan sulit apalagi Roma punya kualitas dan ditangani pelatih sekaliber Jose Mourinho. Atletico Madrid ajukan tawaran untuk rekrut Marcus Thuram dari Gladbach. Atletico Madrid dilaporkan bahwa mereka telah mengajukan tawaran untuk mendatangkan striker asal Prancis Marcus Thuram yang akan menjadi pemain berstatus bebas transfer pada musim panas 2023. Atletico Madrid memang harus bergerak cepat untuk mendatangkan Marcus Thuram karena pemain yang juga membela Prancis di Piala Dunia 2022 itu kini sedang menjadi incaran beberapa klub top Eropa. Situasinya memang sangat menarik. Selain ia akan berstatus bebas transfer, ketajamannya sebagai seorang penyerang juga layak untuk diperhitungkan. Aston Villa beri tawaran kontrak bagi Marco Asensio. Masa bakti Marco Asensio selama 9 tahun di Santiago Bernabeu rencananya akan berakhir musim panas ini. Dengan perpanjangan kontrak yang ditandatanganinya pada tahun 2017 akan berakhir pada akhir Juni.
Dilansir dari 90 Minutes, Aston Villa yang membuat kemajuan luar biasa di bawah arahan Unai Emery telah melakukan upaya untuk merekrut Asensio dengan status bebas transfer dan menawarkannya kesempatan untuk pindah ke Inggris setelah kontraknya di Madrid berakhir. Kesempatan untuk memboyong Asensio secara gratis akan menjadi bisnis yang luar biasa. Manchester City belum setara dengan Barcelona meski menangkan treble. Pep Guardiola membawa Manchester City meraih gelar Premier League musim ini. Sekarang mereka menargetkan untuk memenangkan Piala FA dan Liga Champions untuk melengkapi treble yang bersejarah. Sergio Aguero bersikeras bahwa Manchester City tidak dapat dibandingkan dengan tim Barcelona arahan Pep Guardiola di tahun 2009. Bahkan jika mereka memenangkan treble, tidak bisa dibandingkan karena waktunya berbeda dan juga liganya. Namun mereka adalah tim yang pergi dan meninggalkan jejak mereka dan memiliki tempat tersendiri dalam sejarah, ujar Aguero. Raheem Sterling yakin Chelsea bisa jadi penantang gelar lagi. The Blues yang menghabiskan hampir 600 juta pound sterling untuk pemain baru selama 12 bulan terakhir hanya mampu finish di urutan ke-12 di Premier League musim ini. Namun Raheem Sterling berharap perjuangan klub London Barat itu berlanjut musim depan dan mengatakan tidak ada keraguan dalam pikirannya bahwa mereka akan menantang trofi lagi. Kami memiliki skuad yang bagus, kualitasnya ada di sana, kami akan menambahkan beberapa pemain. Saya mengerti tetapi tidak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa kami akan segera menantang lagi, kata Sterling. Liverpool beri Adrian perpanjangan kontrak 1 tahun. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa kiper asal Spanyol Adrian telah menandatangani kontrak baru selama 1 musim dengan Liverpool yang akan membuatnya bertahan di klub selama musim 2023-2024. Kontrak baru sang kiper akan dibuat pengumuman resminya sesegera mungkin. Meski menjadi penjaga gawang pilihan ketiga dan tidak bermain lagi, dia adalah karakter yang baik untuk dimiliki di ruang ganti. Dia bisa berbicara bahasa Spanyol dan Inggris dan memiliki pengalaman membuat para pemain muda merasa nyaman. Manchester United berpotensi gagal permanenkan Marcel Sabitzer. Manchester United bisa saja gagal mendapatkan kesepakatan untuk mengontrak Marcel Sabitzer secara permanen karena harga yang diminta Bayern Munich. Manchester United berharap bisa mendapatkan kesepakatan sekitar 10 juta pound sterling. Namun juara Jerman itu akan meminta bayaran yang sama dengan yang mereka bayarkan kepada RB Leipzig pada 2021 untuk sang pemain, yakni 13,7 juta pound sterling. Namun Bayern telah mengubah pendirian mereka dan sekarang menginginkan harga di atas 20 juta pound sterling. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!